Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini aku akan melakukan mini eksperimen yaitu tentang pergerakan bekicot. Telah kita ketahui bahwa bekicot merupakan hewan dari filum Mollusca, lebih tepatnya dari kelas Gastropoda, yaitu hewan yang bergerak melalui perut. Asal katanya, gastro itu perut, sedangkan poda itu kaki. Maksudnya adalah hewan ini menggunakan perutnya sebagai kaki untuk bergerak. Karena itu, pergerakan yang dilakukan sangat lambat bila dibandingkan dengan hewan-hewan lainnya. Hewan ini selalu membawa rumahnya atau cangkangnya kemanapun ia berada. Sehingga apabila ada musuh atau sesuatu yang mengganggu, maka ia akan langsung masuk ke dalamnya. Tapi bukan berarti dia akan terus-menerus berada di dalam rumahnya. Dan inilah yang akan kita amati di video ini. So, stay tune terus ya. 18 atau 19 ya? Pokoknya itulah ya. Coba kita buka ya. Tuk tuk tuk. Assalamualaikum. Dia langsung keluar, guys. Langsung masuk ke dalam rumahnya. Wow. Kamu mau mudik ya? Iya, Kakak. Cari lagi. Tadi 18 ya. Ada lagi nih. Teman-teman. Nih. 19. 20. Masya Allah, pada mudik kemana sih ya? Ikut-ikutan aja. Mudik kayak manusia. 20. Ada lagi tuh. 20. 21. Wow. Terus 22 itu yang di deket daun-daun kering tuh. 22 tuh ya. Masya Allah, benar-benar banyak banget teman-teman. Sekarang aku mau coba kumpulin mereka semua jadi satu. Oke. Ibaratnya kayak mau dirazia gitu mudiknya. Yuk kita mulai. Aku udah ambil tampah untuk wadahnya. Sebenarnya bekicot itu manfaatnya banyak loh. Cuman ya agak sedikit menjijikan gitu. Jadi bekicot itu termasuk dari gastropoda, yaitu hewan yang bergerak melalui perutnya nih di sini nih. Jadi makanya dia lambat gitu jalannya. Tapi walaupun lambat, asalkan pasti kan, daripada terlalu lama terlalu cepat jalannya tapi nggak dikasih kepastian. 2,000 years later. Sekarang mari kita hitung. Kayak segini aja ya perburuan kita. Sekarang kita hitung aja deh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ya, 21 doang. Sebenarnya tadi ada 22 ya. Ada 23 malah. Cuman ada 2 yang nggak kita ambil. Nah, ini dia bekicot-bekicot yang sudah kita kumpulkan. Nah, setelah ini aku mau memperhatikan perilakunya gitu. Kalau semisal dia dikumpulkan seperti ini, pergerakannya tuh gimana gitu, atau cara dia untuk keluar dari si tampah ini bagaimana gitu. Apakah dia akan tetap di dalam rumahnya ataukah dia berusaha untuk berjalan keluar dari zona nyaman dan kembali berjalan untuk ke tujuannya, untuk mudik gitu. Tuh, kita bisa lihat ya teman-teman, ada yang udah mulai bergerak ya. Yang ini ya, dia udah mulai bangkit. Gimana caranya aku bisa keluar dari tempat ini dan aku bisa meneruskan perjalananku yang tertunda gitu. Ini juga, nah ini ya, ayo semangat. Jadi kalau bekicot aja dia bisa bergerak ya, maksudnya dia punya kemampuan untuk defense,
untuk mempertahankan dirinya, untuk survive, maka manusia juga harusnya seperti itu, nggak terpuruk oleh keadaan. Nah, walaupun dia itu berjalannya lama, tapi dia pantang menyerah. Alon-alon asal kelakon. Dan di seberang sana ada suara ayam jago. Oke. Kita lihat pergerakannya. Dia udah mulai keluar ya teman-teman. Udah mulai naik. Dia juga berjalan ke arah kiri. Kalau ini ke arah ke atas gitu. Kita tunggu di beberapa menit selanjutnya ya. Stay tune terus. Nah, ini kondisi setelah 5 menit ya teman-teman. Tuh, kalian bisa lihat udah ada bekicot yang mulai keluar. Yang ini nih. Yang tadinya dia tuh ada di sini, dia bergerak ke sini. Nah, itu bekicot yang ini yang tadi bergerak dari sini, dia udah mulai keluar, dan udah banyak bekicot-bekicot yang mulai bangun dan sadar diri apa yang harus dia lakukan untuk keluar dari kondisi seperti ini gitu. Nah, kalian bisa lihat ya, ini dia tahu kalau dia nggak bisa lompat kayak katak, jadinya dia memutuskan untuk mencari sebuah jalan yang dia tidak perlu melompat. Dia bisa lewat sini. Kita lihat, perhatikan juga teman-temannya yang lain. Nih, yang ini dia nggak mau kalah tuh. Tadinya kan dia tiduran dan dia mulai bangkit. Itu yang kecil juga tuh, yang ini nih, yang kecil ini, yang ini. Nah, hampir semuanya udah ini sih, udah mulai keluar dari rumahnya. Dan kalian bisa lihat, nah, udah ada bekicot yang bisa keluar dari tampah. Good job. Jadi caranya dia melekatkan bagian perutnya yang agak belakang. Nah, kan dia elastis ya. Jadi dia nggak perlu melompat. Tuh. Dia tuh kayak seolah-olah mengucapkan, selamat tinggal teman-temanku, aku mudik dulu ya. Kalian dengar pergerakannya? Kayak tek 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 tek. Cuma karena slow motion gitu ya ibaratnya, jadi mungkin kurang ketangkep di telinga. Tapi di sini aku dengar dengan jelas pergerakan mereka, gerak-gerik mereka. 5 menit selanjutnya cek. Nah, ini 2 bekicot pertama tadi yang keluar dari cangkang, yang keluar dari rumahnya, ini malah bertemu di satu titik. Entahlah, mungkin mereka mau rapat dulu ya. Hampir semuanya udah jalan, udah bangun dari kenyataan pahit ya. Tuh, kalian bisa lihat, ini berjalan ke arah kanan. Kalau ini dia kayaknya tadi ketumpuk, jadi dia mau turun dulu dari temennya pelan-pelan ya kan. Ingat, bekicot nggak bisa lompat, jadi dia mengerjakannya mesti pelan-pelan gitu, elegan gitu. Terus ini kayaknya dia lagi bangunin temennya, hei cepetan bangun kamu. Ini bekicot yang ukurannya agak sedang. Ini apakah dia akan masuk lagi ke cangkang atau tetap berjalan? Kita tidak tahu. Kita ketuk-ketuk ya. Assalamualaikum. Hei, assalamualaikum. Ternyata dia nggak masuk lagi ke rumahnya. Juga. Mereka semua mencoba keluar dari tempat ini, ya kan? Lucu banget deh. Gemes geli-geli. Gitu. Ada yang udah mengeluarkan kotoran, pantesan ya agak-agak bau. Mereka semua berlomba untuk keluar.
Mungkin kecepatannya 0,000 meter per sekon kali ya. Kalian udah bisa lihat ya, udah ada yang benar-benar keluar dari tempat ini dan melanjutkan perjalanannya. Oke, sampai di sini dulu percobaan kali ini. Percobaan singkat ya. Lebih tepatnya pengamatan singkat sih tentang pergerakan bekicot yang termasuk dari golongan gastropoda ini. Kesimpulannya, mereka semua adalah makhluk hidup yang bergerak menggunakan perut, dan walaupun mereka pergerakannya sangat lambat, tapi mereka terus berjuang hidup dan tidak pernah menyerah. Begitu juga dengan manusia. Semoga ada sedikit yang bisa kita ambil ya hikmahnya. Jangan lupa untuk di subscribe, like, comment, share, dan tekan juga lonceng notifikasinya. Selamat mudik dan selamat berlebaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bekicot yang terakhir kali bangun. Nih, ini. Akhirnya dia bangun juga, dibangunin sama temennya. Baik banget kan? Hei bangun, ayo cepetan, cuma kamu doang yang belum bangun. Ayo kita harus keluar dari tempat ini, gitu katanya. 2 hours later. Dan setelah 2 jam sudah tidak ada lagi bekicot yang ada di sampah ini. Semuanya udah pada mudik.